Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Untuk menjalani privasi, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu. Menutup sampiran Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Adelia. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Elvi. Baik Ibu Elvi, usia berapa Ibu? Usia 26 tahun. Baik, Ibu Elvi kedatang ke sini untuk apa ya Ibu? Mau konseling tentang sifilis Bu. Oh, mau konseling tentang sifilis. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya agar Ibu mengetahui tentang penyakit sifilis itu apa. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang penyakit sifilis itu apa? Kalau belum pernah mendengar, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sifilis. Pengertian dari sifilis yaitu penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer, kemudian diikuti dengan erupsi sekunder pada area kulit, kemudian selaput lendir dan juga organ tubuh. Kemudian yang kedua ada penyebab dari sifilis. Penyebab dari sifilis itu sendiri yaitu disebabkan oleh bakteri Treponema penidium. Kemudian ada klasifikasi dari sifilis. Klasifikasi dari sifilis itu yang pertama ada sifilis primer, yang kedua ada sifilis sekunder, yang ketiga ada sifilis laten, dan keempat ada sifilis tersier. Sifilis primer itu 10 sampai 90 hari. Biasanya ditandai dengan adanya ulkus atau lesi bernanah primer di tempat infeksi lesi tersebut. Biasanya tunggal berisi cairan purulen yang mengandung bakteri Ciprocaeta dan sangat terinfeksius. Kemudian yang kedua ada sifilis sekunder. Bisa dilihat ya Ibu, sifilis sekunder yaitu 6 bulan setelah terinfeksi. Kemudian gejalanya demam derajat rendah, kemudian nyeri tenggorokan, sakit kepala, kemudian anoreksia atau tidak nafsu makan. Kemudian yang ketiga ada sifilis laten. Sifilis laten yaitu 4 tahun ya Ibu, tidak memiliki manifestasi klinis terjadi kelainan neurogenik dan vaskuler. Kemudian yang terakhir ada sifilis tersier. Bisa dilihat ini gambar dari sifilis tersier, yaitu dapat terjadi di mana saja dalam 1 atau 2 tahun setelah infeksi sampai 30 tahun atau lebih. Kemudian ada tanda gejala dari sifilis. Tanda gejala dari sifilis itu sendiri yang pertama ada tidak enak badan atau malaise, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian mual, kemudian ada mudah lelah dan berkeringat, kemudian demam, sakit kepala, kemudian ruam kemerahan pada daerah organ kelaminnya disertai rasa panas dan gatal. Kemudian ada diagnosis dari sifilis. Diagnosis dari sifilis itu sendiri yang pertama uji FDRL. FDRL itu Veneral Disease Research Laboratory. Yang kedua ada RPP. RPP itu sendiri yaitu rapid plasma renagin. Kemudian ada penanganan dari sifilis. Penanganan dari sifilis yaitu dengan pemberian obat antibiotik. Kemudian ada komplikasi dari sifilis. Komplikasi dari sifilis itu sendiri yang pertama adanya benjolan kecil bisa tumbuh pada kulit, kemudian tulang, hati atau organ lain dalam tahap akhir sifilis atau sifilis tersier. Kemudian ada nensifilis, kemudian ada sifilis kardiovaskuler, kemudian ada sifilis kongenital, kemudian ada pencegahan dari sifilis. Pencegahan dari sifilis yaitu yang pertama memiliki satu pasangan untuk hubungan seksual, yang kedua ketahui riwayat penyakit kelamin pasangan, ketiga memakai kondom saat melakukan hubungan seksual, kemudian melakukan pemeriksaan penyakit infeksi menular yang dilakukan secara teratur dan rutin. Kemudian yang terakhir ada dampak pada kehamilan dan persalinan. Yang pertama ada aborsi, kemudian yang kedua ada partus prematoris, kemudian ada IUFD, yang terakhir yaitu ada sifilis kongenital. Baik Ibu, di sini saya sudah menjelaskan tentang penyakit sifilis. Apakah Ibu sudah paham? Bu. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini saya akan melakukan evaluasi ya Ibu. Penanganan dari sifilis itu akan seperti apa? Pemberian antibiotik Ibu. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham ya Ibu, nggak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, terima kasih sudah datang ke saya. Apabila perlu sesuatu bisa datang lagi ya Ibu. Selamat pagi.